tahun 2014, Veracity merupakan suatu nilai yang menjunjung tinggi untuk menyampaikan apa yang terjadi. Sedangkan prinsip kejujuran menurut Fitch and Fry tahun 1987 didefinisikan sebagai menyatakan hal yang sebenarnya dan tidak bohong, suatu kewajiban untuk mengatakan yang sebenarnya atau tidak membohongi orang lain. Nyonya A berusia 45 tahun didampingi oleh suaminya datang ke rumah sakit dengan keadaan kesehatan yang semakin hari semakin menurun. Nyonya A mengatakan nyeri pada bagian payudaranya. Di saat diraba payudaranya terdapat benjolan dan Nyonya A belum pernah melakukan pemeriksaan sebelumnya. Padahal gejala tersebut sudah ada dari lama. Setelah dilakukan pemeriksaan lab dan USG, didapatkan hasil bahwa Nyonya A terkena kanker payudara stadium akhir. Lalu perawat segera memanggil keluarga pasien untuk datang ke ruang perawat guna memberitahu tentang keadaan istrinya. Setelah memberitahu kepada suaminya, lalu suaminya tersebut meminta perawat untuk membantu memberitahu kepada istrinya agar istrinya mengetahui apa penyakit yang sedang dideritanya. Selamat siang Pak, benar dengan suami Nyonya A? Iya Sus, benar. Ada apa ya Sus? Baik, Bapak silakan ke ruang perawat ya, ada yang ingin kami sampaikan. Baik Sus. Mah, aku ke ruang perawat dulu ya. Iya, Pak. Permisi Sus. Baik Pak, silakan masuk, silakan duduk. Baik Sus. Selamat pagi, Pak. Apakah benar Bapak suaminya Nyonya Dian? Iya Sus, benar. Saya suaminya. Perkenalkan, saya Suster Syifa dan ini rekan saya, Suster Fitri. Jadi saya ingin menanyakan kepada Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah istri Bapak dilakukan pemeriksaan? Saya khawatir Sus. Karena istri saya itu suka mengeluh kalau payudaranya itu terasa sakit Sus. Apakah Bapak sebelumnya sudah mengetahui kondisi istri Bapak? Belum tahu Sus. Baik Pak, tujuan kami memanggil Bapak adalah untuk memberitahu hasil pemeriksaan lab di USG tadi ya Pak. Jadi nanti untuk hasil pemeriksaan tadi akan dibacakan oleh Suster Fitri. Jadi menurut hasil pemeriksaan yang didapatkan, dinyatakan bahwa istri Bapak mengidap kanker payudara stadium akhir. Lah, kok bisa gitu sih Sus? Gimana ceritanya istri saya bisa terkena kanker Sus? Jadi begini Pak, memang betul dari hasil pemeriksaan istri Bapak mengidap kanker payudara. Kami tahu Bapak tidak terima dari hasil kenyataan ini, tapi kami berharap Bapak bersabar ya Pak. Di sini Bapak juga bisa melihat ya Pak hasil pemeriksaan istri Bapak tadi. Yang hasilnya menunjukkan bahwa istri Bapak terkena kanker payudara. Lalu bagaimana Sus? Apa yang harus saya lakukan? Jadi nanti istri Bapak akan kami pindahkan ke ruangan yang lebih intensif ya Pak, agar istri Bapak mendapatkan perawatan yang lebih lanjut terkait kanker payudara ya Pak. Lalu bagaimana saya memberitahu ke istri saya Sus? Jika Bapak perlu bantuan kami akan mendampingi Bapak untuk memberitahu terkait hal ini kepada istri Bapak. Nanti Bapak berikan pengertian agar istri Bapak dapat menerima kondisinya ya Pak. Bapak yang kuat ya, nanti kita kapan Pak waktunya untuk memberitahu istri Bapak? Mungkin 15 menit lagi ya Sus. Baik, nanti setelah 15 menit akan ada perawat yang datang menemui istri Bapak ya. Baik Sus, saya permisi dulu. Ya baik, silakan Pak. Permisi Pak, Bu. Perkenalkan, saya Suster Indah yang berjaga di sini dari jam 7 sampai jam 12 siang. Apa benar ini dengan Ibu Dian? Iya benar sus. Baik Bu, bagaimana kondisinya sekarang? Masih nyeri sus. Penyakit saya apa ya sus? Masih nyeri ya Bu. Baik Bu, tujuan saya di sini yaitu akan memberikan penjelasan tentang hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan ya Bu. Sebelumnya tadi suami Ibu sudah ingin saya beritahu di ruang perawat. Apakah Ibu sudah siap? Iya sus, saya siap. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan Ibu didapatkan kanker payudara ya Bu.
Apa sus? Suster nggak bohong kan? Ibu yang sabar ya. Terus saya harus gimana sus? Ya Bu, sabar ya. Mungkin ini tidak sesuai dengan harapan Ibu. Namun kami harus memberitahu yang sejujurnya tentang hasil pemeriksaan Ibu tadi. Dari hasil pemeriksaan tadi didapatkan seperti itu Bu. Terus saya harus gimana sus? Saya takut. Nanti dilakukan tindakan lebih lanjut ya Bu. Terkait itu, Ibu banyak berdoa ya Bu, supaya proses penyembuhannya Ibu dapat berjalan dengan lancar. Baik sus. Ibu yang sabar ya Bu. Baik Pak, Bu, yang kuat ya. Kami permisi kembali ke ruangan. Jadi kesimpulan yang bisa disampaikan dari kasus adalah kita sebagai seorang perawat harus bisa menerapkan sikap dari prinsip veracity ini, yaitu kejujuran. Kenapa? Karena jika kita tidak menerapkan prinsip ini, itu akan berdampak buruk bagi pasien. Oleh karena itu kita harus bisa menerapkan prinsip veracity ini. Karena jika kita mau menerapkan prinsip ini, itu dapat menimbulkan hubungan antar saling percaya antara perawat dengan pasien. Karena kebenaran ini merupakan salah satu dasar dari hubungan antar saling percaya. Nah, adapun contoh prinsip perilaku dari veracity ini tidak hanya memberitahu kondisi sebenar-benarnya tentang penyakit atau kondisi pasien, juga termasuk seperti kita harus memberitahu bahwa jika disuntik atau memasang infus itu rasanya sakit. Nah, kita sebagai perawat harus bisa memberitahu yang sebenar-benarnya.